Selamat pagi, siang, malam. Kami dari kelompok Galang Saps akan melakukan presentasi terhadap aplikasi yang telah kami buat sebelumnya. Sebelumnya kita akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Online. Tapi sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Di sini ada Celika Fanya Reisya, ada saya Galan Gahara, ada Muhammad Ihsan Alfarisi, dan juga Yosafat Dorando. Untuk outline-nya, kita ada 5 outline, yang latar belakang, user research, desain antarmuka, evaluasi desain, dan juga kesimpulan. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui apa sih latar belakang dari aplikasi ini. Sebelumnya, mengapa sih Olang itu ada? Jadi Olang itu ada karena yang pertama, kesulitan menemukan situs atau aplikasi pembelajaran bahasa yang berfokus kepada bahasa daerah. Yang kedua, kesulitan menemukan aplikasi bahasa daerah yang menerjemahkan bahasa daerah sesuai dengan arti sebenarnya. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk saling berbagi pengetahuan serta berkomunikasi sambil belajar bahasa daerah dengan orang lain. Kemudian apa sih Olang? Olang itu merupakan aplikasi pembelajaran bahasa yang dirancang untuk membantu pengguna mempelajari bahasa daerah. Terus apa aja sih yang bisa kita lakukan di Olang? Jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengerjakan kuis. Mengerjakan kuis ini pengguna bisa mengasah kemampuan berbahasa daerahnya melalui kuis dengan berbagai tingkatan yang sudah tersedia pada aplikasi. Yang kedua, merupakan forum diskusi. Pengguna dapat melakukan pencarian informasi, mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat atau jawaban untuk saling berbagi informasi antar pengguna. Yang ketiga, offline. Pengguna dapat mengirimkan undangan teman kepada sesama pengguna. Apabila undangan diterima, maka pengguna dapat saling menjalin komunikasi lewat chat atau call. Dan yang terakhir yaitu menggunakan glosarium, di mana pengguna dapat mencari makna suatu kata atau istilah dari suatu bahasa. Kemudian ada desain proses, di mana kita akan melakukan requirement exploration canvas, kemudian user research, user persona, user journey mapping, information architecture, prototyping, dan yang terakhir adalah evaluation system. Selanjutnya adalah melakukan user research. User research sendiri ditujukan untuk bisa mendapatkan feedback dari para end user terkait aplikasi. Untuk metode user research yang digunakan adalah metode wawancara. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menyusun pertanyaan wawancara guna untuk mengidentifikasi keperluan serta preferensi dari pengguna. Yang kedua adalah melakukan wawancara di mana target pengguna aplikasi Olang berupa mahasiswa dan mahasiswi. Dan yang ketiga adalah melakukan analisis terhadap jawaban yang didapatkan dari hasil wawancara, di mana hasil wawancara ini juga nantinya akan digunakan untuk membuat analisis user journey mapping. Dan yang terakhir adalah membuat persona berdasarkan profil responden dan hasil temuan wawancara. Berikut merupakan contoh persona yang kami buat berdasarkan hasil wawancara, yang dimana dari persona ini terdiri dari contoh dari user persona, motivations, frustrations, goals, dan juga quotes dari user personanya. Selanjutnya adalah terkait desain antarmuka. Berikut merupakan rancangan information architecture pada aplikasi kami secara umum, dan untuk setiap fiturnya akan dijelaskan secara detail pada slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah halaman login, yaitu di mana sebelum pengguna pastinya sebelum menggunakan aplikasi harus melakukan registrasi maupun login. Jadi pertama kali ada tampilan loginnya di mana pengguna bisa membuat akun apabila belum memiliki akun, ataupun bisa langsung masuk menggunakan Google atau juga akun Facebook. Lalu pengguna juga bisa memilih bahasa daerah yang ingin dipelajari seperti pada gambar bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Betawi, dan bahasa lainnya. Lalu pengguna juga bisa memilih tingkat penguasaan bahasa daerah tersebut seperti pemula, menengah, ataupun ahli. Selanjutnya adalah halaman home dan quiz. Jadi terkait aplikasi Olang sendiri, untuk metode pembelajarannya itu adalah berbentuk quiz. Jadi pengguna bisa memilih level serta kategori yang diinginkan sebelum memulai quiz. Seperti pada gambar, pengguna bisa memilih level pemula dan kategori dasar 2, lalu seperti pada contoh soalnya ada berupa fill in the blank question, lalu terdapat juga listening question dan juga true or false.
Selanjutnya adalah halaman offline, di mana fitur offline sendiri merupakan fitur sosial yang dapat digunakan pengguna untuk bisa berinteraksi dengan pengguna lain. Jadi pengguna bisa mencari pengguna lain, lalu bisa melakukan chatting dan juga bisa melakukan call. Seperti pada contoh gambar dapat dilihat bahwa pengguna bisa melihat daftar teman, bisa mencari teman untuk ditambahkan ke dalam friend list-nya, lalu bisa melakukan favorit pada pengguna lain, juga bisa menampilkan profil dari pengguna lain. Lalu pengguna juga bisa berkomunikasi dengan pengguna lain, bisa melalui pesan ataupun bisa melalui telepon, bisa melalui call. Selanjutnya adalah halaman diskusi, di mana pengguna bisa melakukan pencarian informasi, mengajukan pertanyaan, serta memberikan pendapat atau jawaban untuk saling berbagi informasi antar pengguna. Dapat dilihat terdapat forum diskusi, di mana pengguna lain bisa memberikan komentar ataupun membalas dari thread diskusi yang ada. Jadi selain memberikan komentar, pengguna bisa membuat thread diskusi baru. Selanjutnya adalah halaman glosarium, yaitu salah satu fitur pada aplikasi online di mana fitur ini bisa digunakan oleh pengguna untuk mencari kumpulan daftar kata ataupun istilah penting pada suatu bahasa yang membuat definisi serta tersusun secara alfabet. Jadi pengguna bisa mencari kata yang tidak diketahui. Fitur ini akan menampilkan arti dari kata tersebut beserta sinonim dan list kata-kata lain yang sering dicari oleh pengguna aplikasi lainnya. Dan yang terakhir adalah halaman profil, di mana pada halaman ini pengguna bisa melihat informasi mereka seperti username, tanggal bergabung, foto profil, serta pencapaian mereka. Selain itu, pengguna juga bisa mengganti foto profil mereka. Selain itu, pada halaman ini juga terdapat button untuk menambahkan teman, yaitu tambah a friend. Lalu pengguna juga bisa membagikan profilnya kepada orang lain. Lalu juga terdapat button untuk pengaturan dan juga tampilan achievement yang sudah didapatkan oleh pengguna tersebut selama menggunakan aplikasi ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian evaluasi desain. Jadi setelah kita membuat desain yang sudah ditunjukkan dan dijelaskan pada teman saya di slide-slide sebelumnya, di sini kita masuk ke bagian evaluasi desain. Apakah desain yang tadi sudah dibuat itu sudah bagus, sudah cukup baik untuk dieksekusi? Nah, evaluasi desain ini kami dapatkan dari hasil UT atau usability testing. Setelah kita melakukan usability testing, ternyata ada 3 improvement yang telah kami sepakati. Improvement pertama ada pada laman glosarium. Didasarkan pada kesulitan, yaitu font yang digunakan kurang menarik, tampilan kata yang sering dicari terkesan kaku, dan penetapan marginnya tidak selaras. Untuk itu, solusi yang dapat kami berikan mengubah penempatan serta ukuran font agar terlihat lebih baik, mengubah penempatan kata yang sering dicari agar terlihat lebih teratur dan tidak mengganggu penglihatan. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua ada pada laman profil. Kesulitannya terlalu banyak tombol yang dapat ditekan oleh pengguna sehingga pengguna merasa terlalu ramai. Solusinya menyatukan beberapa tombol yang sepadan ke dalam satu tombol sehingga tampilan tidak penuh dengan hal-hal yang dapat mengganggu proses visual. Dan yang terakhir ada pada laman forum diskusi. Didasarkan pada kesulitan pengguna kesulitan untuk mengetahui tombol manakah yang harus dipilih untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Untuk itu, solusi yang dapat kami berikan yaitu mengatur ulang pemilihan warna serta penempatan icon agar meningkatkan atensi pengguna dalam mengetahui tujuan dari fitur tersebut. Kami juga buat kuesioner SUS ya untuk mendapatkan SUS-score, dan hasil akhir yang kami dapatkan yakni 70 atau mendapat di kategori secara huruf itu grade-nya B, atau secara adjective score itu good atau baik. Sebelum mengakhiri presentasi ini, terdapat kesimpulan dari apa yang sudah dibahas sebelumnya.
Berdasarkan usability testing dan design evaluation yang dilakukan terhadap aplikasi yang dibuat, maka dapat dikatakan bahwa aplikasi Oleng telah mencapai kriteria usability yang baik serta dapat mencapai tujuannya guna memenuhi kebutuhan dan keinginan end user. Baik, sekian pembahasan mengenai rancangan serta desain aplikasi Oleng. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat serta wawasan baru bagi para pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.